dan selamat pagi Mitra 104,6 FM dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Dan pagi ini topik yang bakal kita angkat seperti yang sudah dikatakan oleh Rangga tadi, itu adalah melahirkan dengan Lotus Birth. Dan narasumber yang sudah kita undang di studio Kumpul 38 pagi ini adalah Dr. Putra Sedana. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ketemu lagi ya, sama Tias lagi ya. Selamat pagi pendengar Setia untuk dimanapun juga berada. Oke, gimana nih kabarnya dok pagi ini? Baik dan tetap sehat. Iya, semoga selalu sehat ya kita semuanya. Nah, ngomong-ngomong soal Lotus Birth, ya yakin masih banyak sobat buntut di luar sana yang belum tahu nih tentang Lotus Birth. Bisa dijelaskan mungkin dok sebenarnya apa itu Lotus Birth? Ya, terima kasih. Lotus Birth adalah salah satu metode persalinan alami di mana pemutusan dari tali pusat itu dilakukan secara alami. Tentunya hal ini mungkin dilihat sebagai sesuatu hal yang baru. Ini dilakukan dengan anggapan, dengan persepsi, ada keyakinan bahwa ari-ari bukanlah sebagai limbah medis, tetapi sebagai saudara kandung dari bayi itu sendiri, sehingga diperlakukan sebagaimana memperlakukan saudara kandung dari bayi itu. Bagaimana memperlakukan bayi itu, begitulah juga memperlakukan ari-arinya. Dan ini memiliki nilai spirit yang luar biasa. Kita pun juga memang menghargai ari-ari secara budaya, bahwa ari-ari itu memiliki nilai spirit yang luar biasa. Dan juga secara medis, Lotus Birth ini memang saat ini berkembang pesat walaupun masih juga kontroversi. Memang saat ini WHO dan Badan Kesehatan di Amerika justru sekarang menekankan untuk adanya penundaan pemotongan tali pusat pada bayi yang baru lahir. Kalau dulu mekanisme beda, segera. Sekarang justru ditunda. Kenapa? Karena manfaat-manfaat secara medis sudah teruji, sudah terbukti bahwa anak yang lahir secara tali pusatnya yang ditunda ini akan memberikan manfaat secara medis. Yang pertama adalah meningkatkan suplai darah ke bayi, sehingga bayi akan tercegah dari anemia defisiensi besi, dan juga meningkatkan imunitas antibodi karena darah itu banyak mengandung antibodi, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Dan di balik ini pun juga dengan adanya Lotus Birth ini ternyata menginisiasi untuk anak menjadi anak yang betul-betul berkarakter. Nah, lalu dok, tadi kan dokter udah bilang manfaatnya. Terus sebenarnya ada nggak sih resiko yang terkandung di dalamnya kalau bayi dilahirkan dengan Lotus Birth ini? Dari pandangan-pandangan ini memang masih pro kontra, banyak yang berpendapat begini, tetapi pendapat-pendapat yang disampaikan dengan resiko-resiko itu ternyata sampai sekarang tidak terbukti. Itu hanya pandangan-pandangan, persepsi-persepsi saja, dan justru yang memberikan pandangan mereka yang tidak melakukan. Dengan persepsi, nanti ini seperti ini seperti salah satunya. Dengan melahirkan Lotus Birth ini, risiko infeksinya tinggi. Dan dikatakan justru dengan Lotus Birth ini mengurangi risiko infeksi. Karena apa? Tidak ada luka. Kalau memotong tali pusat ada luka, risiko infeksi lebih tinggi karena masuknya mikroorganisme, bakteri-bakteri itu
dari tempat yang terbuka atau luka itu, dan juga yang lainnya. Dan juga di tempat yang saya lakukan dari sekian tahun, dari 2012 sampai saat ini, yang mengikuti ini sudah luar biasa. Jadi kita mendapatkan sampai tahun ini sudah 70 orang yang menjadi menjadi komunitas Lotus Bird. Ini yang menarik, kita lihat terus, kita pantau pertumbuhan perkembangan anak yang lahir dengan Lotus Bird memang luar biasa. Ini dari pendapat-pendapat, dari testimoni dari keluarga-keluarganya, karena kita pun juga selalu memonitor, mengawasi, memantau bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak yang lahir dengan Lotus Bird ini. Dan inilah justru menjadi harapan tidak saja kita, yang utama adalah harapan dari orang tuanya. Kenapa orang tuanya memilih metode ini? Tentunya ada harapan anaknya lahir dengan sehat, yang tumbuh berkembang dengan sehat, tumbuh menjadi anak yang baik, tumbuh menjadi anak yang cerdas, tumbuh anak yang memiliki nanti rasa tanggung jawab, kemandirian yang tinggi, tumbuh menjadi anak yang berkarakter. Itu sudah pasti, dan saya lihat inilah arahnya. Iya, dan banyak juga katanya selebriti yang udah mencoba Lotus Bird ini ya. Ada Andin dan juga Ayudhya Bing Slamet kalau nggak salah, dia kemarin sempat baca gitu. Ya. Nah, terus manfaat dari sisi psikologis itu kira-kira ada nggak sih, Dok? Tadi kan manfaat dari segi medis ya, biar dia nggak sakit segala macam. Nah, justru yang saya lihat manfaat psikologis ini yang besar peranannya untuk menunjang kelangsungan hidup bayi dalam menghadapi kehidupannya di dunia. Bayi yang dalam waktu sekian bulan, 9 bulan ya, 10 hari di dalam kandungan, yang sudah menyatu bersama ari-ari sebagai saudaranya dan bersatu dengan ibunya, kemudian mereka melahir, proses persalinan, dan proses persalinan ini akan terjadi jelas pengeluaran energi, tenaga, dan luar biasa. Jadi ini ketika lahir ari-ari masih tetap, dan ini putusnya kita secara bertahap, ini tentunya akan mempengaruhi. Pemutusan yang secara tiba-tiba akan memberikan guncangan yang kita lihat, anaknya nangis keras. Tetapi yang dengan Lotus Bird ini dia lebih nyaman, karena masih seolah-olah seperti di dalam kandungan, yang didampingi, dijaga oleh saudaranya, oleh ari-arinya. Dengan bertahap, dengan mengikuti waktu, dengan secara alami, mereka mungkin sudah sepakat untuk pisah, mengering, dan putus secara alami. Di situ secara mental dia sudah siap untuk terputus, pisah. Disitulah akan awal daripada pembentukan yang namanya kesehatan fisik dan kesehatan psikisnya. Di sini kenyamanan sangat berarti untuk menunjang kesehatan psikologis daripada anak itu ke depannya. Anak yang penuh dengan guncangan, anak yang penuh dengan tekanan, anak yang penuh dengan stres, tentunya akan berdampak tidak bagus secara psikologis dalam kehidupan ke depannya. Ya, nah, tadi kan dokter bilang kalau proses pemutusan tali pusar dengan ari-ari ini itu bertahap waktunya, Dok ya. Lalu saat baru lahir itu berarti dibiarkan begitu saja ari-ari? Nah, inilah konsepnya, kita memperlakukan ari-ari sebagaimana memperlakukan saudaranya, bayi itu sendiri. Karena kita memiliki keyakinan, ada konsep bahwa ari-ari itu bukanlah limbah medis, tetapi sebagai saudara kandung daripada bayi itu. Bagaimana kita memperlakukan bayi, begitulah juga memperlakukan saudaranya.
tentunya dilakukan perawatan selama belum ada terputus, selama belum terpisah, dirawat sebagaimana merawat bayi itu. Kalau bayi itu kita mandikan, ini pun juga kita mandiin, dibersihin. Nggak masalah berarti? Enggak, justru sisa-sisa darahnya itu yang tentunya masih nempel di area itu dibersihin. Kemudian kalau misalnya anak bayi ini dipopoin dia, sama memperlakukan. Dan inilah uniknya, kita memperlakukan hari-hari itu sebagaimana memperlakukan bayi itu sendiri. Dan secara budaya kita pun juga melihat bagaimana perlakuan kita, orang tua kita terhadap hari-hari. Kita lihat pada saat ibu-ibu yang memandikan bayi, begitu selesai memandikan bayi, mandiannya dipakai untuk nyiram tepat nanamnya hari. Nah, itu sebenarnya makna-makna yang memang harus kita lihat. Terus kemudian ada lagi, apa sih maknanya? Ari-ari yang sudah terputus diambil, sisanya dipakai sebagai gelang atau kalung itu. Ini pun juga sebagai sebuah bentuk penghargaan terhadap sebuah nilai hari-hari tersebut. Jadi hari-hari itu jangan dianggap sesuatu hal yang begitu saja, sebagai benda mati, sebagai benda yang sudah tidak berguna. Dan secara medis pun juga penelitian sekarang mengarah ke hari-hari. Hari-hari itu plasenta. Di situ teori plasenta itu ada yang namanya theory of disease. Jadi banyak sekali di situ bisa kita gali. Kehidupan itu ada di sana. Mulanya iya, dan sekarang bahkan ada kan bank plasenta dan lain sebagainya. Hari-hari jangan dianggap sesuatu hal yang begitu saja sebagai benda mati atau sampah medis. Enggak, ini luar biasa. Dari sinilah, dari lotus bird inilah kita akan bisa menghasilkan, saya yakin, generasi-generasi yang berkualitas untuk menghadapi tantangan kehidupan ke depan. Nah, mungkin ada dari sobat motor yang bertanya-tanya, dan dia sendiri juga, Dok, ya. Kalau tadi dokter bilang diperlakukan dengan sama gitu ya, misalnya bayinya dimandikan, hari-harinya juga dimandikan, apa itu nanti tidak busuk, Dok? Nah, inilah bahwa hari-hari itu tidak mengalami proses pembusukan, proses pengeringan yang menyebabkan bau. Itu sama seperti kita. Kita kalau tidak mandi 1 hari gimana? Ya bau. Maka itu pentingnya harus dimandikan juga gitu ya. Dimandiin, dibersihin, sisa-sisa darahnya itu dibersihin. Dan resiko infeksi tidak ada karena tidak ada luka yang terbuka. Coba adik-adik lihat, kalau digunting atau dipotong itu ada luka, ada terbuka, ada darah. Tapi ini enggak. Nah, ini tentunya perlakuan-perlakuan inilah yang kita tekankan untuk memberikan penghargaan terhadap hari-hari. Kalau secara filosofinya luar biasa sekali maknanya. Kita sebagai ungkapan rasa terima kasih terhadap hari-hari yang sudah dari awal menghidupi, memberikan makan, menjaga dan mengantarkan bayi ini lahir. Kalau dari makna filosofinya, sehingga ini pun juga tugasnya kita lihat selesai kapan, saat putus tali pusatnya ini, kapan itu putusnya secara alam. Ya, disitulah tugas dari hari-hari baru dikatakan selesai total. Dan kita lihat kenyataannya belum selesai tugas secara alami, sudah dipotong. Ya. Belum selesai dia menunaikan tugas, tapi udah dipotong gitu aja gitu ya. Terus ada rentang waktu nggak sih, Dok? Berapa lama kira-kira itu bakal putus? Apa setiap bayi itu memiliki rentang waktu yang sama atau berbeda-beda? Jadi penelitian yang saya lakukan, putusnya tali pusat secara alami bervariasi antara 3 sampai 10 hari. 3 sampai 10 hari bervariasi ya, tengah-tengah antara 5-7 hari. Itu, dan penelitian yang di luar pun juga dikatakan memang seperti itu, 3 sampai 10 hari. Dia akan mengering, artinya apa? Kalau secara filosofinya saya lihat, kapan bayi
dengan saudaranya memang sudah siap pisah, disitulah dia akan mengering dan terputus. Kalau melihat, menyaksikan bagaimana perilaku bayi yang melakukan lotus birth unik sekali. Ketika bayinya berdampingan, dia akan senyum seolah-olah bahagia karena dia ya ada nemenin itu. Dan di Bali pun juga memiliki keyakinan seperti itu. Ketika bayi sakit misalnya, ada dari orang tua, coba panggil saudaranya, kan seperti itu. Nah itu memberikan dampak kenyamanan buat bayi. Dan pada saat memang sudah waktunya akan putus, akan berpisah, dengan sendirinya kan sudah mengering. Saya lihat perilaku bayi ini luar biasa. Dengan mengering, tangan bayi itu sendiri akan langsung menghempaskan tali pusat dan meri sehingga putus, dan kelihatannya ada kesedihan dari bayi itu karena harus berpisah. Benar, unik sekali. Seperti kita dengan saudara kita yang ini kan ya. Betul. Nah inilah yang memang saya lihat luar biasa sekali, sehingga kedepannya tentunya ini bisa dipakai sebagai landasan atau dasar bagaimana menciptakan atau mencetak generasi-generasi yang tangguh ke depannya, yang dimulai dari membuat landasan atau dasar melalui bayi yang sehat. Nah, apakah semua ibu yang akan melahirkan itu bisa melahirkan dengan metode lotus birth, atau ada beberapa kasus yang mungkin nggak bisa melahirkan bayi dengan metode lotus birth? Metode lotus birth ini adalah metode alami. Kemudian kalau ini tidak memungkinkan, tentunya metode non alami ya operatif, operasi dan lain sebagainya itu. Nah, metode lotus birth siapapun juga bisa, tentunya harus dengan kehamilan yang memang normal, kehamilan dengan posisi bayi yang normal, yang tidak ada penyakit-penyakit penyerta, penyakit-penyakit yang lain, yang kita lihat kemungkinan untuk normal, melahirkan normalnya itu tentunya tinggi. Dan di sini pun juga kita memang melihat ada yang memang ternyata yang sudah memiliki lotus birth, ketika dalam proses persalinan ada hambatan, kita tidak lakukan lotus birth itu. Jadi fleksibel. Dilihat dengan keadaan kondisi saat itu gitu dok. Nah lalu semisal bayinya itu kan biasanya ada kasus, karena Tias pribadi nih dok ya, katanya waktu lahir itu tali pusatnya melilit di leher, itu apakah bisa juga dibiarkan atau itu harus dipotong kalau kayak gitu kasusnya? Pada saat proses persalinan, tali pusat itu kadang-kadang ada tali pusat yang melingkar di leher, itu kan dilonggarkan. Bukan kalau lotus birth dilonggarkan, bukan dipotong, dilonggarkan sehingga dibiarkan berdampingan, dirawat hari-harinya. Dan di sini juga saya perlu tekankan masih persepsi banyak orang mengatakan bahwa tali pusat yang di leher itu ditakutkan nanti lehernya itu kejerat. Sebenarnya salah. Jadi pada bayi dia mendapatkan nutrisi, makanan, nutrisi yang lainnya termasuk juga oksigen adalah dari tali pusat. Tali pusat yang kejepit dimanapun juga, tertekan dimanapun juga akan menyebabkan suplai oksigen ke bayi itu akan menurun, bahkan tidak ada yang membuat bayi itu tidak baik atau tidak sehat atau terjadi asfiksi. Ini dan salah satu yang menyebabkan terjepitnya tali pusat adalah jeratan di leher. Bukan lehernya yang menyebabkan bayi beresiko, tapi jeratannya itu, jeratan daripada tali pusat. Karena ada beberapa tali pusat yang terpelintir, tidak ada jeratan di leher, tapi terpelintir. Terpelintir ini menyebabkan terjadinya penutupan dari tali pusat yang mengalirkan darah ke bayi, sehingga terputusnya aliran darah itu ke bayi, yang tentunya berakibat bayi itu menjadi tidak baik atau tidak sehat. Gitu. Nah, apakah dokter selalu menyarankan metode melahirkan dengan lotus birth ini kepada pasiennya? Kalau kita selalu memberikan informasi masalah pilihan, tentunya diserahkan kepada orang tua dari
eh, calon orang tua. Nah, dan dia akan bebas, pasien bebas memilih yang mana metode-metode yang diyakinin bisa memberikan dampak atau manfaat yang baik untuk bayinya ke depannya. Karena pasti tidak ada keinginan orang tua yang berharap anaknya supaya anak yang tidak baik. Pasti berharap anak yang sehat, anak yang baik. Memang kontroversinya di sini sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru, dan nanti gimana, tapi dengan penjelasan, dengan apa yang kita berikan, dengan contoh-contoh yang sudah dilakukan, dengan testimoni-testimoni, mereka tambah yakin, apalagi diisi dengan keyakinan terhadap pandangan nilai dari sebuah adik-adik itu yang memang sudah diyakini semenjak kecil di dalam kehidupannya di rumah atau di wilayahnya dia. Nah, lalu metode persalinan dengan Lotus Bird ini apa hanya bisa dilakukan dengan dokter spesialis atau misalnya kalau di bidan itu juga bisa? Tentunya tidak semua memiliki pengalaman, keterampilan, makanya ada pro dan kontra. Jadi yang jelas yang tidak setuju pasti ada, nanti dia pasti tidak setuju, pasti tidak bisa, dia tidak mampu dia merawat adik-adik itu sudah tidak pasti. berani ngambil resiko Ya, istilahnya ya. ya. Tapi disinilah kita memang harus memiliki sesuatu hal inovasi. Nah, karena kita tahu, saya pun juga melihat dari Dityas juga melihat adanya degradasi moral, karakter, dan sekarang justru penekanannya adalah apa? Karakter building, membangun karakter. Membangun karakter itu tanggung jawabnya bukan saja di sekolah atau di keluarga, tapi semenjak di dalam kandungan. Salah satu cara yang saya yakini untuk bisa memperkuat sebagai basic untuk pertumbuhan, perkembangan, pembentukan karakter yang sesuai dengan yang kita harapkan adalah persalinan ini sendiri. Karena kalau namanya bangunan yang kokoh, yang kuat, tentunya harus dengan dasar yang kuat, dengan fondamen yang kuat akan terbentuk bangunan yang tentunya yang kokoh juga. Oke. Nah, terus apakah ada manfaat untuk si ibunya sendiri, Dok, ketika dia melahirkan dengan proses metode Lotus Bird ini? Ya jelas sekali manfaatnya. Inilah kalau mereka yang belum menjalani, nanti tambah ribet pasti begitu pikirannya baru. Padahal enggak, karena di sini pada saat bayi baru lahir, ya, yang saya lihat bayi masih tetap didampingi oleh saudaranya pengempunya, sehingga ibu akan mendapatkan waktu yang lebih untuk mengembalikan kondisinya. Dia waktu yang lebih untuk dia membuat dirinya kembali sehat seperti sebelumnya, segar, dapat istirahat dengan baik. Gitu. Coba kalau nggak ada saya lihat sedikit rewel, ibunya apakah mau istirahat? Pasti dia terbangun. Dan pada saat ibu begitu habis melahirkan, tenaga ibu besar sekali keluar, apalagi ada pendarahan, luka. Ini kan perlu proses untuk penyembuhan. Proses untuk penyembuhan tidak saja obat, tetapi istirahat, ketenangan, kenyamanan daripada pasien itu yang mempengaruhi kesembuhannya. Jelas kelihatan pada ibu yang Lotus Bird kesembuhannya bagus, lebih cepat karena istirahatnya lebih banyak. Mereka akan tenang, nyaman ketika melihat anaknya santai, tenang, senyum, ini tidak rewel, kan begitu. Ibunya bisa istirahat dengan tenang, dengan nyaman, dengan enak jadinya untuk proses pemulihannya. Gitu. Nah, lagi-lagi kembali pikiran itu bakal mempengaruhi ya cepat atau tidaknya seorang ibu yang habis melahirkan itu boleh. Oke, Sobat Guntur, masih banyak pertanyaan yang Tias miliki, dan nanti di segmen kedua kalian bisa bertanya ya seputar topik yang kita angkat mengenai melahirkan dengan metode Lotus Bird. Tapi sebelum itu kita break sejenak Sobat Guntur untuk mendengarkan beberapa iklan. Untuk itu saya kembalikan dulu ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga. Dan masih bersama saya di Oke Dok Sobat Guntur. Dan buat kalian yang ingin tanya-tanya seputar metode melahirkan dengan Lotus Bird yang mungkin punya pengalaman juga atau akan melahirkan, mempertimbangkan akan menggunakan metode ini, kalian bisa tanya-tanya di sini ya di 23455. Sembari kita menunggu penelpon, mungkin Tias dulu yang tanya lagi ya Dok ya.
Kalau boleh tahu dok, kenapa dikasih nama Lotus Bird? Karena lotus itu kan bunga ya, kalau Tias dengar kata lotus itu. Iya, ya, terima kasih. Lotus memang bunga, ya kerap baik Iya. ya. Nah, kalau kita lihat, kita amati, ari-ari itu adalah seperti bunga lotus, daun lotusnya itu. Ya, dan inilah nilai dari lotus itu suci, baik, bagus. Inilah dipandang sebagai ya yang mendasarinya kenapa dikatakan bahwa ini adalah lotus bird, jadi persalinan yang menghargai sebuah nilai ari-ari seperti lotus tersebut. Tias kira awalnya dengar ini dia metode melahirkannya dengan apa, menggunakan bunga lotus atau gimana kayak gitu. Nah, lalu apakah ada nih dok, pernah nemu kasus nggak sih ada ibu yang menggunakan metode lotus bird tapi di pertengahan pingin biar ari-ari anaknya itu dipotong aja gitu? Ya, sampai saat ini sih belum ya, belum, karena memang yang awalnya ragu banyak. Iya. Setelah melihat, memantau, menjalani, mungkin kok anak saya kok tenang, dia nggak rewel dan lain sebagainya, bagus, dia lanjut. Memang ada permintaan namanya. Oke, lotus bird yang sifatnya parsial, kalau sudah pulang jadi terus itu sih memang sering dia memang tidak lotus bird, dan kita pun juga selalu memperlakukan bayi ketika lahir tidak kita segera langsung untuk potong, kita biarkan bayi itu bercengkrama dulu sama saudaranya. Kita harus mengerti bagaimana rasanya kalau kita dengan saudara kita tiba-tiba dipisahin selama sekian lama menyatu, bercengkrama di dalam kandungan, begitu lahir kita pisahin, tanda petik dipaksa untuk pisah. Berikanlah waktu. Apalagi secara medis memang itu bermakna karena memang ada aliran masih berdenyut masih. Berikanlah kesempatan itu. Jadi itu kita dari awal kita sudah memperlakukan bayi dan area ini luar biasa, dia akan jadi tumbuh anak yang luar biasa juga nanti ke depan. Kayak dia menghargai mungkinnya, oh saudara saya juga diperlakukan dengan baik gitu. Nah, ada yang sampai membawa ari-arinya sampai pulang? Ada banyak. Oke. Sudah ada yang bergabung bersama kita, langsung saja. Halo, selamat pagi. Oke, pasti beda dengan Gomde ya? Iya. Oke. Selamat pagi Bapak Dokter. Selamat pagi. Pak, Yeah. kami salut kepada Bapak ya. Yeah. Yang kemarin juga Bapak, kami senang keluarga di sini kumpul Pak. Yeah. Keluarga kami kumpul Pak. Dari Prancis, Jerman, Bapak dari Australia. Yeah. Adik perempuan kami dokter juga dari jantung dan istri. Senang mendengarkan penjelasan Bapak. Yeah. Sangat jelas dan mengerti. Memang kami melakukan itu Pak, keluarga dari Kasar. Yes. Karena orang Jogja itu betul-betul taat. Ibu kami orang Jogja Pak. Yeah. Jadi kami lakukan itu sesuai dengan apa yang tadi Bapak jelaskan, itu benar-benar Pak. Yeah. Keluarga kami bukannya membanggakan, semua hormat sama orang tua, kerja keras, sukses semua Pak. Yeah. Semua sukses, mandiri lagi. Yeah. Makanya itu yang harus dilakukan sebenarnya. Sebenarnya kan begini kalau istilah wali Pak ya. Yeah. Kita kan punya 4 saudara Pak ya. Betul. Itu ya Nyom, Lamas, Darah, dan Hari-Hari. Kenapa Hari-Hari yang paling kecil itu Pak? Yeah. Jadi itu pertanyaan kami. Dan memang penjelasan Bapak ini sebenarnya sebagai panutan bagi kita semua agar kita bisa melakukan yang sebenarnya sudah yang tidak direkayasa. Karena secara ilmiah juga masuk akal Pak. Kami dan pernah membuktikan, makanya penjelasan Bapak itu senang sekali. Dan adik kami yang sebagai dokter ini sangat senang kalau Bapak menjelaskan itu menambah ilmunya gitu Pak ya. Bapak sangat jelas. Jadi itu aja Pak dari Gomde. Terima kasih atas ya. Santai. Terima kasih untuk Gomde yang udah bergabung bersama kami. Mungkin mau langsung ditanggapi? Ya, terima kasih Pak Gomde. Ya, memang kalau saya melihat apapun juga ketika kita bersandar pada yang namanya alam, maka alam pasti akan berpihak kepada kita. Dan
penerapannya pada lotus bird inilah yang kita melakukan sebuah metode persalinan yang murni alami. Kalau sudah kita bersandar sama yang namanya alam, maka alam pasti akan berpihak ke kita. Lihat, sakitnya pasti lebih jarang ketika terjadi perubahan-perubahan cuaca. Itu berarti alam berpihak ke dia. Nah, juga yang lainnya. Dan masalah tadi yang disampaikan, kenapa itu dikatakan ari-ari sebagai saudara terkecil. Kita tahu proses persalinan adalah yang lahir duluan, yang keluar duluan adalah air ketuban. Disinilah air ini dikatakan kakaknya, makanya ada istilah kakang kawah. Kakang kawah. Ari-ari paling kecil, ari-ari. Oh, ini ya, ini kejawennya ini. Nah, kejawen dan pandangan kejawen, pandangan juga Hindu, apalagi budaya kita memang menganut sekali untuk hal itu. Dan juga secara nasional pun juga saya melihat proses kelahiran, kenapa air ketuban atau ini lahir duluan air ya, sehingga dikatakan tanah airku, tanah air ini jatuh ke tanah, baru darah, tumpah darahku, disitulah tempat kelahirannya kalau kita lihat ya. Makna-makna dari semua setiap apa yang ada, apa yang terjadi, bukan kita nilai terjadinya, tapi ada apa di balik terjadinya ini. Ini yang memang harus kita selalu kita pikirkan. Dan makna daripada lotus bird bagi saya, dan saya pun juga melakukan kajian-kajian secara ilmiah, sehingga betul-betul nantinya akan dipakai sebagai pegangan, landasan untuk apa? Untuk mengatasi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi bersama, yaitu masalah terjadinya degradasi moral ini, untuk mencetak, menciptakan generasi-generasi yang unggul, yang tangguh, yang berkualitas. Karena kedepannya saya yakin hidup ini bukan tambah ringan, tantangan hidup menjadi tambah berat. Ya, bisa dirasain kan? Bagaimana menghadapi tantangan hidup yang berat kalau tidak dilandasi, diawali dengan dasar fisik, mental, spirit yang betul-betul kuat. Dimulailah dari saat proses persalinan. Oke, semoga Bung De bisa puas ya dengan jawaban yang udah dikasih sama dokter tadi. Oke dok, sembari kita menunggu penelpon berikutnya. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Bung De, ada pertanyaan satu sama dokter. Boleh kan? Oke, iya. Begini Pak Dokter, kalau yang lahir nyungsang itu apa sih, sebelum itu apa tidak bisa dianalisis atau diperbaiki secara manual atau bagaimana supaya tidak operasi? Itu aja pertama dari dia, ini ada yang nanyain gitu deh. Makasih ya dok ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bung De. Ya, langsung saya jawab ya. Jadi persalinan sungsang, memang kalau dulu sungsang itu masih bisa dikelola secara normal, tentunya oleh orang-orang atau tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan itu. Dan dulu pun juga masih dimungkinkan adanya manuver-manuver, manipulasi untuk merubah posisi dengan masas itu. Tapi sekarang sudah ditinggalkan, melihat resikonya yang lebih besar daripada keuntungannya. Ya, kalau kita pendidikan spesialisnya memang kita harus menjalani proses persalinan, dan memang kita memiliki, ketika misalnya memang ada persalinan sungsang yang sudah nongol kakinya, ya tidak mungkin dioperasi, atau yang sudah nongol pantatnya sudah dari bukaan lengkap, ya kita memang harus dilanjutkan dengan persalinan alami normalnya. Dan dari protapnya saat ini kalau sungsang ya dilakukan tindakan operasi. Dan untuk diketahui kenapa sih bisa sungsang, kenapa sih bisa sungsang, banyak orang yang memang bertanya itu. Prinsipnya begini, bayi itu mencari posisi yang paling enak, paling nyaman di dalam
siapapun juga, termasuk bayi, kita pun juga pasti mencari posisi yang paling enak, yang paling nyaman, dan posisi sungsang itulah yang saat itu menjadi posisi paling nyaman untuk bayi. Sehingga buatlah posisi itu menjadi tidak nyaman, supaya dia mau berputar. Gimana caranya? Lakukanlah posisi kalau kita sering adalah posisi knee chest position, artinya posisi nungging itu. Posisi nungging itu dengan harapan kalau posisi nungging dia tak nyaman posisinya sungsang, dia akan mencari posisi yang nyaman menurut dia, berputarlah dia secara alami. Itu aja konsepnya. Oke, semoga udah terjawab juga ya Bung Dias tadi pertanyaannya yang kedua. Sembari menunggu penelpon berikutnya lagi, Tias lagi yang lanjut bakal nanya nih dok. Tadi Tias sempat baca beberapa artikel mengenai lotus bird dan dikatakan salah satu risiko yang mungkin entah ini benar atau enggak ya Bu Dokter yang menanggapi, katanya ini bisa bikin bayi kuning, itu benar nggak sih? Pada bayi kuning, bayi yang baru lahir, bayi yang baru lahir tidak melihat bahwa itu lotus maupun apa, sepertiga dari bayi itu pasti akan kuning. Kenapa? Karena memang lever atau hati bayi itu belum berkembang secara sempurna, sehingga bilirubinnya yang dikelola, yang dimetabolisme di lever itu tentunya tidak bisa dilakukan secara sempurna, dan itu akan terjadi proses perjalanan penyempurnaan ini yang dibantu oleh sinar ultraviolet. Makanya pada bayi baru lahir disarankan untuk jemur ini. Nah, terus dari penelitian dikatakan tidak bermakna antara bayi yang lahir secara lotus bird dengan bayi yang tidak lahir secara lotus bird yang berdampak terjadinya kuning atau jaundice. Jadi tidak ada perbedaan bermakna. Karena bayi yang lahir dengan bentuk apapun juga sepertiganya pasti akan mengalami. Bukan karena itu menyebabkan. Oh, jadi bukan karena metode lotus bird-nya ya, karena emang dari dasarnya seperti itu. Terus tadi kan dibilang kalau nanti hari-hari ini dengan tali pusarnya itu akan mengering sendirinya. Apakah misalnya kalau dia sering dijemur itu bakal lebih cepat kering dok, atau emang murni kalau emang si bayinya aja yang menginginkan dia bakal kering sendirinya? Dengan perawatan yang biasa, dengan perawatan yang apa adanya, karena memang pengeringan ini akan terjadi, airnya ini akan keluar ya, baru hari-hari itu akan mengering. Ngering ini secara alami, bukan karena dijemur, bukan memang kita supaya cepat ya dijemur atau dipanasin. Nah, enggak, dibiarin aja secara alami, dirawat secara alami, diperlakukan secara alami. Gitu aja, oke. Lanjut, apa ya? Tunggu dulu, dia sampai lupa nih. Apa ya? Tunggu sebentar. Pernah nggak sih gini, apa namanya, di tengah-tengah lupa pertanyaan apa? Mungkin break dulu kali ya, Rangga ya. Nanti kita bakal balik lagi sembari Tias mengingat-ingat pertanyaan yang ingin Tias tanyakan. Saya kembalikan dulu ke rekan Rangga. Udah ada yang bergabung, Rangga langsung aja diangkat. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana? IPAC Kebonisari, Mbak. Oke, langsung. Kami berterima kasih penjelasan dari Bapak Dokter, Dokter Rekrane, kami keluarga. Kami berterima kasih informasi yang disampaikan. Ada hal-hal yang kami tanyakan ya. Satu, mohon penjelasan Pak Dokter kiranya dapat menginformasikan keunggulan-keunggulan dari anak-anak yang lahir seperti ini dibandingkan dengan yang lahir normal. Yang kedua, ada kiat-kiat tertentu untuk mengasuh anak yang lahir dengan metode ini, karena kan dia spesial, dia dilahirkan dengan metode yang khusus untuk bagaimana anak-anak yang lain. Yang ketiga, mohon penjelasan Pak Dokter, dari sekian Pak Dokter praktik,
dan mungkin banyak juga menolong untuk melanjutkan dengan metode ini. Sejauh ini pemantauan Pak Dokter terhadap anak-anak yang lahir dengan metode ini sampai umur berapa Pak Dokter meneliti dari studi fisiknya, bagaimana kemudian dari utama sekali dari intelijensia dan kematangan pribadinya, kematangan psikologisnya. Kami mohon penjelasan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Putu Yase ya yang tadi sudah bergabung bersama kami. Langsung 3 pertanyaan dikasih. Padahal tadi dia sudah ingat sih pertanyaan apa. Tapi terima kasih sekali lagi. Mungkin dokter bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Putu Yase. Ya, keunggulan dari pada persalinan lotus begini dibandingkan yang normal. Ini secara teoritis jelas tadi sudah saya sampaikan keunggulannya. Yang pertama, karena kita memberikan kesempatan bayi untuk menerima nutrisi asupan dari ari-arinya lebih banyak, tentunya lebih sehat. Dan dari teori dikatakan bahwa dengan lotus seperti ini akan terjadi penurunan terjadinya defisiensi besi, anemia, defisiensi besi. Kemudian yang kedua, terjadinya penurunan resiko infeksi pada bayi. Yang ketiga, penurunan resiko terjadinya pendarahan di kepala bayi karena proses penekanan. Jadi hal-hal ini secara teoritis yang sudah diteliti, dikaji ini secara medis. Secara psikologis sudah jelas ketika tumbuh kembangnya ini yang terjadi tentunya akan diawali oleh kondisi. Kalau kondisi nyaman yang mereka awali, pasti secara psikologis akan berdampak baik. Dan terbukti dari beberapa ibu-ibu atau keluarga yang mengikuti metode ini yang saat saya ajak untuk ketemu testimoninya, mereka mengatakan semuanya yang ditakutkan ada resiko infeksi tidak ada sama sekali. Kemudian mereka, ini dari testimoni, pada anaknya dibandingkan, karena anak yang satu ada lahir normal biasa dan ini lahir lotus birth, dibandingkan ternyata anak saya lebih tahan, berarti lebih sehat ya, lebih kuat. Kalau biasanya ada perubahan cuaca, sakit, ini sekarang lebih tahan. Terus kemudian ada yang lain juga lebih kreatif, nanyanya apa nih, lebih kreatif. Lagi ada lebih yang ketiga adalah lebih lebih percaya diri, tidak tergantung sama orang tuanya, lebih mandiri. Misalnya ke kamar mandi, mereka sudah mandiri, pakai baju dan lain sebagainya, mandiri. Kan ada anak harus nempel sama orang tuanya, sepertinya mereka tidak siap untuk berdiri sendiri atau mandiri tanpa ada orang tuanya itu. Dan banyak lagi yang kita lihat dari testimoni-testimoni itu, sehingga memang saya berkeyakinan dari literatur yang saya baca, memang inilah salah satu upaya bagaimana kita mempersiapkan sumber daya ke depannya, anak-anak kita ke depannya, yang betul-betul anak yang berkualitas. Dan cara ini saya lakukan dari tahun 2012 hingga saat ini, berarti sudah 8 tahun. Berarti anak yang tertua sudah 8 tahun. Penilaian secara teoritis untuk kedepannya ada penilaian sampai 5 tahun, menilai bagaimana karakter anak. Dan kita nilai dari apa? Dari kemampuannya bersosialisasi, kemampuan komunikasi, kemampuannya untuk mandiri, ya,
bagaimana perilakunya dia terhadap orang tuanya, itu dan lain sebagainya. Ini tentunya ini sebagai cikal bakal. Memang ada perencanaan kalau sudah basic ini bagus, kedepannya dia akan pasti bagus, pasti baik. Kalau di sini bermasalah, biasanya kedepannya akan bermasalah. Sehingga sering kalau kita melihat anak-anak kita, generasi-generasi kita ada masalah, pasti ada masalah juga di awal. Apakah dari pendidikan pola asuhnya yang tidak benar, atau hal seperti inilah yang tentunya memang kita harus kaji lebih dalam lagi. Gitu, oke. Dan lagi satu tadi pertanyaan Pak Putu Yasa, Pak, apakah ada kiat-kiat tertentu untuk mengasuh anak yang lahir dengan lotus birth dengan yang tidak, gitu? Apakah ada perbedaan cara mengasuhnya atau sama saja sebenarnya? Sebenarnya sih tidak berbeda terlalu jauh. Ini mengasuh anak lotus birth ini sama dengan mengasuh anak kembar. Ya, anak kembar. Makanya di pandangan dari kita kan menganggap bahwa itu kembaran daripada bayi itu. Dia menganggap kembar. Kalau bukan lotus birth yang kita asuh, yang kita rawat satu. Tapi kalau ini dua. Ini dimandiin ya, ini dimandiin juga. Ini dibersihin ya, ini dibersihin juga. Ini dipopoin ya, dipopoin juga. Itu. Jadi seperti mengasuh anak kembar. Jadi perlakuan kita itu sama. Bagaimana memperlakukan bayi itu, begitulah memperlakukan saudaranya, dalam hal ini adik-adiknya. Itu semasih ari-arinya menyambung gitu, Dok ya. Nanti kalau misalnya udah terputus, ya sama aja gimana ngasuh anak yang lotus sama enggak gitu ya. Jangan sampai nanti anaknya beda-beda nih gitu, giliran metodenya beda. Iya. Ya, tentunya kalau sudah putus berarti tugas dari ari-ari itu sudah selesai, sehingga dikembalikan ke pembentuknya, ke asalnya, ke unsur-unsur. Kalau di Bali kita yakini ke unsur pancemahutta, apakah ditanam atau diarung ke laut, dikembalikan lagi dengan pesan-pesan harapan semoga anak ini, bayi ini sebagai saudara dari ari-ari ini agar menjadi anak yang baik dan tetap dijaga, dilindungi dan diperhatikan dari tempat kembalinya ari-ari itu. Oke. Nah, tadi dokter bilang dikembalikan, ada yang ditanam, diarung ke laut. Tapi kalau misalnya mau disimpan itu boleh, Dok? Ya, itu kan jelas kembali lagi kewenangan daripada dari orang tua. Ini masalah keyakinan. Keyakinan kita di Bali adalah ini tugasnya sudah selesai, berarti ini dikembalikan. Dikembalikan ke unsur pembentuknya, ditanam ataupun juga diarung laut, itulah keyakinan. Tetapi ada memang disimpan, karena memang itu mengering dia, mengering, disimpan, dan juga bahkan sekarang kan ada yang namanya bank plasenta. Karena memang inilah uniknya plasenta, sampai sekarang pun juga masih misteri. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ketahui dengan mempelajari ari-ari. Masih banyak sekali. Rahasianya luar biasa, sampai sekarang belum terpecahkan semuanya. Inilah tantangan untuk kita terus belajar dari sang ari-ari. Sebenarnya itu yang tadi Tias mau tanyain loh, Dok, yang pas ngeblank itu ya. Terus untuk yang mau nyimpen nih, Dok ya, kalau nggak ditaruh di bank plasenta, saya mau disimpan di rumah, ada cara khususnya kah atau gimana? Kalau saya sendiri belum ada literatur atau saya membaca cara untuk menyimpan itu ya, cara menyimpan, dan memang budaya-budaya pun juga tidak ada. Jadi jelas mereka yakin oh ini sudah selesai, sudah kembali, sama seperti tanda petik orang meninggal sudah kembali, dia tugasnya di dunia sudah selesai, dia dikembalikan, dia ditanam atau ya, mungkin kalau yang mau nyimpen bisa hubungi bank plasenta aja langsung gitu, Dok ya. Oke, terima kasih dokter dan Mitra 104,6 FM. Udah gak kerasa 1 jam kita bersama Dr. Putra Sedana yang membahas mengenai metode persalinan dengan lotus birth. Dan semoga aja Sobat Guntur yang nanti pingin anaknya menjadi anak yang berkarakter, katanya dokter tadi, bisa memilih dengan metode ini. Oke, sekian obrolan kesehatan bersama dokter edisi hari ini Sobat Guntur, Sabtu 12 April 2020. Untuk berikutnya saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga.